Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, mata kuliah Sejarah dan Filsafat Matematika, Program Studi Pendidikan Matematika, Universitas Ahmad Dahlan, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai peranan logika dalam sistem matematis. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Filda Tarita Anggraini. Yang kedua, Kamila Mentari Ivagano. Yang ketiga, Faiza Turofidah. Dan yang keempat, Vina Monika. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pengertian logika. Logika adalah ilmu pengetahuan dan kecakapan untuk berpikir lurus atau tepat, atau ilmu dan kecakapan menalar berpikir dengan tepat. Logika merupakan komponen kedua setelah yang pertama seperangkat aksioma dalam pembuatan sistem matematis. Selanjutnya, ada peranan logika. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, dua ilmuwan terkemuka, yaitu Pythagoras dan Aristoteles, memiliki perbedaan pendapat. Pythagoras mengemukakan perlunya konsep bukti yang jelas dan semua orang harus setuju. Sementara itu, Aristoteles mengemukakan hukum-hukum tertentu yang diciptakannya sebagai latar belakang berpikir rigor. Apa sih berpikir rigor? Berpikir rigor adalah suatu ketertiban, pertimbangan pendekatan, dan proses berpikir yang melibatkan pertanyaan-pertanyaan dalam rangka mencari jawaban dan solusi yang cerdas. Aristoteles merupakan penyusun hukum dasar logika yang pertama, dan ternyata hukum tersebut identik dengan seperangkat aksioma. Hukum-hukum yang diciptakan oleh Aristoteles itu ada 3, yaitu hukum identitas, hukum tolak tengah, dan hukum kontradiksi. Nah, penjelasan mengenai 3 hukum tersebut akan dijelaskan pada penjelasan berikutnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hukum-hukum klasik Aristoteles. Kita seringkali gagal untuk berpikir atau bernalar dengan benar, dan sering juga mencampur adukan segalanya, sehingga yang terjadi adalah kekacauan berpikir. Belum lagi ditambah dengan sesat pikir secara material. Sesat pikir yang penalarannya diakibatkan bukan berdasarkan argumen dan bukti-bukti, tetapi semata-mata berdasarkan personalita seseorang yang berargumen. Untuk mencegah kekacauan berpikir tersebut, seorang filsuf Yunani telah menetapkan hukum-hukum untuk bernalar dengan benar yang sekarang dikenal sebagai logika klasik. Aristoteles 384 sebelum Masehi sampai 322 sebelum Masehi. Aristoteles mendasarkan logika pada 3 prinsip sebagai berikut. Yang pertama, hukum identitas. Hukum identitas berbunyi, suatu hal adalah hal itu sendiri, tidak mungkin yang lain. Jika disimbolkan akan berbunyi A adalah A, tidak mungkin B. Yang kedua, ada hukum tolak tengah. Hukum tolak tengah berbunyi, dua sifat yang berlawanan tidak mungkin dimiliki satu benda. Hanya satu sifat yang bisa dimiliki oleh suatu benda. Contoh, A harus B atau bukan B. Yang terakhir ada hukum kontradiksi. Dua sifat yang berlawanan tidak mungkin ada pada suatu benda atau hal pada waktu dan tempat yang sama. Selanjutnya, ada 3 aliran utama berpikir berkaitan dengan landasan matematika. Yang pertama, formalis. Yang kedua, logistik. Yang ketiga, intuisionisme. Yang masing-masing
akan dijabarkan dan dijelaskan oleh Vina Monica. Aliran formalis. Kaum formalis berpandangan bahwa matematika murni adalah sains struktur formal lambang-lambang. Bagi mereka bermaksud untuk mempelajari struktur objek-objek dengan menciptakan sistem lambang yang mewakilinya. Kaum formalis mengakui kepemimpinan David Hilbert, dipelopori oleh Oswald Veblen dan V.A. Huntington. Dengan demikian, matematika berkaitan dengan sifat-sifat struktural sistem lambang, bebas dari maknanya. Masing-masing lambang kosong dari arti dan tidak memiliki signifikasi kecuali jika mereka dikaitkan dengan lambang yang lain. Ini bukan berarti bahwa matematika merupakan permainan yang sama sekali tidak bermakna. Sebaliknya, pendekatan ini telah membuktikan amat sangat lebat buahnya, utamanya dalam geometri. Bagaimanapun, kaum formalis telah menghadapi kesulitan yang tak terduga, utamanya dalam usahanya membangun validitas matematika apabila mendekati dari pandangan itu. Yang kedua, yaitu aliran logistik. Aliran ini mengambil posisi bahwa matematika adalah cabang logika, dipimpin oleh Bertrand Russell dan A.N. Whitehead, dipelopori oleh Peano dan Frege. Puncak karya monumental Russell dan Whitehead adalah Principia Mathematica. Karya yang solid dan luas itu sangat kompleks, dan karya besar dari keindahan logika ini. Mereka berusaha mereduksi seluruh matematika ke dalam logika. Dengan keaslian yang mengagumkan, mereka berhasil mendefinisikan konsep matematika elementer seperti bilangan, nol, operasi penjumlahan dan perkalian, dan sebagainya, dalam term konsep logika, seperti himpunan, negasi, dan sebagainya. Bagaimanapun, pendekatan ini akhirnya juga masuk pada kesulitan-kesulitan, utamanya berkaitan dengan teori modern tentang bilangan transfinit, dan dengan demikian, kebimbangan muncul kira-kira 1/4 tahun dari kejayaan programnya. Baik, saya akan menjelaskan tentang aliran intuisionisme. Aliran ini dipimpin oleh Louison Egbertus Jan Brouwer dan Hermann Weyl pada tahun 1882 sampai 1966. Aliran ini beranggapan bahwa matematika didasari atas basis intuisi dari kemungkinan penyusunan deret-deret tak hingga bilangan-bilangan. Brouwer menyatakan bahwa matematika adalah kreasi pikiran manusia. Bilangan ibarat karakter dalam cerita dongeng yang tidak akan pernah ada, kecuali dalam pikiran manusia yang memikirkan. Jadi, aliran intuisionisme menolak keberadaan objek-objek matematika. Kaum intuisionisme tidak memandang bentuk kebenaran matematis sebagai struktur objektif seperti pendapat kaum formalis maupun logistik. Bagi kaum intuisionisme, matematika tidak akan dapat seluruhnya dilambangkan. Aliran ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah aliran intuisionisme diyakini tidak menghasilkan kontradiksi, sedangkan kekurangannya adalah matematika intuisionis dianggap kurang kuat dibanding matematika klasik, dan dalam banyak hal jauh lebih rumit untuk dikembangkan. Kesimpulan dari materi logika dalam sistem matematis bahwa logika adalah sistem matematis yang artinya mengandung unsur-unsur yaitu pernyataan dan operasi yang ditentukan. Operasi yang akan kita temui adalah konjungsi atau kata sambung logis. Komponen kedua dari pembuatan sistem matematika adalah logika setelah himpunan aksioma pertama. Pythagoras mengusulkan konsep bukti yang baku, jelas, dan diakui oleh semua ahli. Hukum-hukum logika yang klasik yaitu ada hukum-hukum bukti diri atau identitas, hukum kontradiksi, dan hukum tolak tengah. Ada 3 aliran utama berpikir filsafat berkaitan dengan landasan matematika. Ketiga aliran tersebut biasanya ditandai sebagai pandangan aliran formalis, logistik, dan intuisionisme. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan, silahkan disampaikan di grup diskusi ya teman-teman.
Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.